serta kita. Ya Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in wa ila yang Kamis min sempat wa syari'i wa syari'i jami'i kalamihi wa kalamihi wa usulihi wa qur'anihi syai'un lillahi lahu al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Najibah Selasa pagi hari ini, Abah akan melanjutkan pembahasan metode tamyiz yang disusun dan sudah diajarkan kepada seluruh santri dan tamyiz online dan tamyiz offline. Sebelum melanjutkan pembahasan, Abah akan mengulang tentang struktur dari metode tamyiz. Sebuah metode, apalagi metode pembelajaran bahasa, maka ada 4 hal yang mempengaruhi apakah metode itu efektif atau kurang efektif. Apakah metode itu akan terasa mudah atau susah? Apakah metode itu sulit atau sukar? Metode tamyiz Abah susun berdasarkan kesadaran itu, bahwa metode tamyiz dibuat agar dirasakan mudah, dirasakan gampang oleh setiap santri yang belajar metode tamyiz. Apa 4 hal itu? Masih ingat? Yang pertama, sebuah metode harus sesuai dengan masalah. Atau apa bahasa Arabnya masalah? Mushkilat. Apa mushkilat yang digunakan untuk penyusunan metode tamyiz? Yaitu kenyataan di lapangan, kebanyakan pembaca Quran di Indonesia tidak paham terjemahnya. Jadi tamyiz berangkat dari kesadaran penulisnya bahwa pembaca Quran di Indonesia mayoritas tidak paham terjemahnya. Berarti yang paham terjemahnya minoritas. Siapa mereka? Yang belajarnya lama di pondok. Yang pertama muskilat. Yang kedua apa? Mudah atau tidaknya metodologi, efektif atau tidaknya metodologi, yaitu latar belakang. Ada 2 latar belakang yang mempengaruhi penyusunan suatu metode. Yang pertama adalah madkhalul mudarris atau madkhalul kutub. Guru dulu belajarnya kitab apa, maka guru mengajarkan kitab yang sama yang dulu diajarkan oleh guru-gurunya guru tersebut. Yang kedua yaitu madkhalul tullab atau madkhalul santri atau madkhalul madah. Madkhalul tullab atau madkhalul madah ini adalah latar belakangi oleh santrinya sudah bisa apa, sehingga dia bisa baca Quran tidak paham terjemahnya. Nah, dalam madkhalul tullab atau madkhalul madah, metode tamyiz disusun dengan asumsi bahwa Quran yang dibaca
oleh umat Islam di Indonesia itu yang dibaca adalah kumpulan 28 abjad. Apa kumpulan abjad bahasa Arabnya? Jawami'ul abjad. Yang kedua, kumpulan 3 kata atau jawami'ul lafzi. Apa saja? Huruf, isim, dan ya. Yang ketiga, kumpulan 2 kalimat, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah mubtada'iyah. Nah, latar belakang madkhal at-tulab madkhal maddah ini yang kita jadikan sebagai latar belakang. Maka yang belajar tamyiz diperiksa dulu, ada placement test, sudah bisa baca Quran atau belum menurut standar tajwid. Kalau sudah bisa baca Quran menurut tajwid, berarti dia bisa menguasai 28 abjad beserta harokatnya. Maka kalau sudah bisa abjad, berarti belajar tentang kata atau lafal. Itulah mengapa struktur pembelajaran tamyiz berbeda dengan kitab-kitab selain tamyiz. Karena kitab selain tamyiz disusun dengan madkhalul mudarris atau madkhalul kutub. Yang ketiga, mudah atau sulit, efektif atau tidak efektifnya suatu metode, yaitu yang ketiga apa? Pertama muskilat, yang kedua madkhal, yang ketiga al-ghayah. Apa tujuannya? Tujuan disusun berdasarkan maharatul lughah al-arba'ah, 4 keterampilan berbahasa, dan ya, tamyiz hanya memilih 1 keterampilan bahasa. Apa saja maharatul lughah yang al-arba'ah itu? 1. Maharatul istimah, keterampilan mendengar, seperti waktu kita pagi mulai belajar mendengar dulu. Setelah bisa mendengar, maharat kedua apa? Maharatul takallum, keterampilan berbicara. Setelah bisa mendengar, bisa berbicara, kita dulu waktu pagi diajarin membaca, atau bahasa Arabnya maharatul qiraah. Ada 2, maharatul tilawah dan maharatul qiraah. Tilawah artinya membunyikan, qiraah artinya menerjemahkan. Yang terakhir, setelah bisa mendengar, bisa berbicara, bisa membaca, maka maharat yang keempat adalah maharatul menulis atau maharatul kitabah. Dari 4 maharat ini, tamyiz hanya mengambil 1 maharat sesuai dengan muskilat yang dimiliki oleh sebagian besar pembaca Al-Quran di Indonesia, tidak bisa menerjemah. Maka maharatul tamyiz, belajar tamyiz ditujukan hanya agar pembaca Al-Quran memahami terjemahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang menentukan mudah atau sulitnya sebuah metodologi bahasa, taujihad. Apa taujihad itu? Kecenderungan atau yang mewarnai dari proses, yang hasil akhir dari pembelajaran. Ada berapa taujihadnya? Ada 3. Yang pertama, belajar sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, belajar bahasa sebagai ilmu keterampilan. Dan yang ketiga, belajar bahasa sebagai ilmu perilaku. Bahasa Arabnya ilmu pengetahuan namanya al-ilmu atau al-ulum. Ilmu keterampilan bahasa Arabnya apa? Al-maharatu atau al-maharatu.
Ilmu perilaku, apa bahasa Arabnya? Al-adab atau al-akhlaq. Apabila 4 hal ini dipertimbangkan oleh penyusun suatu metodologi dan memahami betul 4 hal ini, maka metode apapun selain itu pembelajaran bahasa maka akan menentukan mudah atau tidaknya satu pembelajaran bahasa. Yang paling menentukan metode itu mudah atau tidak adalah terletak pada memahami atau tidak penulisnya tentang 4 hal yang tadi. Masih ingat? Ayo sama-sama apa? 1. Mushkilat. 2. Al-madkhal. 3. Al-ghayah. 4. At-tawjihat. Ulang. 1 apa? Al-mushkilat. 2. Al-madkhal. 3. Al-ghayatu. 4. At-tawjihat. Ya, semuanya harus mengerti betul ya, seluruh pengajar tamis harus mengerti betul. Tamis disusun dengan 4 indikator awal. Yang pertama adalah al-mushkilatu. Apa muskilatnya? Mayoritas pembaca Quran di Indonesia tidak paham terjemahnya. Yang kedua, al-madkhalu. Madkhalnya madkhal apa? Madkhalul mudarris atau madkhalul tullab? Madkhalul tullab. Apa madkhalul mudarris? Berdasarkan gurunya pakai belajar kitab apa, kitab itu yang diajarkan ke santrinya. Kalau madkhalul tullab, santrinya bisa apa? Sudah bisa abjad, bisa lafaz, atau bisa kalam. Maka dari situlah mulai belajarnya. Yang ketiga, al-ghayah. Kita hanya memilih 1 tujuan dalam belajar tamis dari 4 tujuan keterampilan berbahasa, yaitu agar santri bisa membaca. Santri yang bisa baca Quran, maka dia bisa terjemahnya. Yang ketiga, ghayah. Bisa terjemahnya seperti apa? Sebagai ilmu pengetahuan, yaitu tahu cara menerjemah, atau sebagai ilmu keterampilan maharat, yaitu bisa menerjemah, atau menerjemah Quran menjadi perilaku atau refleks. Pilih yang mana? Pilih yang refleks. 4 hal ini yang akan mempengaruhi mudah atau sulitnya satu metode pembelajaran bahasa. Alhamdulillah sudah 14 tahun kita uji cobakan pembelajaran metode tamis. Insya Allah hasilnya apabila pengarangnya juga, apabila pengajarnya atau di pesantren tamis, apabila tutornya mengerti 4 hal ini, maka dia akan bisa mengajarkan tamis dengan cara mudah ya, dan juga nanti yang belajarnya akan adib atau refleks menerjemahkan Al-Quran. Ini akan ulang-ulang terus di setiap kesempatan ngaji, Pak, agar ini semuanya menjadi kesadaran kita semua atau masuk ke dalam sudur para pengajar tamis, baik pengajar tamis pada saja di tutor di pesantren tamis, atau alumni atau yang pengajar tamis yang ada di luar pesantren tamis, baik belajar di pesantren lain, baik yang belajar di sekolah-sekolah lain, atau belajar di media-media lain seperti media online. Dengan 4 hal itu ya, khususnya dengan 4 hal itulah maka buku tamis disusun. Madkhalut tamis yang menggunakan madkhalut tullab, yaitu madkhalul madah, bahwa Quran isinya hanya 3, yaitu abjad, lafaz, dan kalam, maka akan melahirkan kurikulum pembelajaran tamis. Jadi ada berapa materi pembelajaran tamis? Ada 3.
Ulang, ada berapa pembelajaran tamyiz? 3, sesuai dengan manfaatnya. Yaitu 1, abjad. Yang kedua, lafaz. Yang ketiga, kalam. Ulang, ada berapa materi pembelajaran tamyiz? 3. 1, abjad. 2, lafaz. 3, kalam. Kalau pakai bahasa Indonesia, ada berapa materi atau kurikulum pembelajaran tamyiz? 1, abjad. 2, kata. 3, kalimat. Ulang, 1, abjad. 2, kata. 3, kalimat. Pakai bahasa Arab, abjad. Bahasa Arabnya apa? Abjad. Kata, bahasa Arabnya apa? Lafal atau kalimat. Kita bedain ya, kalau bahasa Arab kita bilangnya kalimat, kalau bahasa Indonesia bilangnya kalimat. Ulang, bahasa Arabnya abjad apa? Abjad. Bahasa Arabnya kata apa? Lafal atau kalimat. Bahasa Arabnya kalimat apa? Kalam atau jumlah. Belajar tamyiz itu mempelajari 3 hal tadi. Belajar apa? Abjad, kata, kalimat. Bahasa Arab, abjad, lafaz atau kalimat. Yang ketiga, kalam atau jumlah. Nah, kurikulum tamyiz cuma sedikit ya. Cuma berapa? 3. Yang pertama, abjad. 2, lafaz atau kalimat. Yang ketiga, kalam atau jumlah. Untuk mempelajari 3 hal ini, maka tamyiz sudah menulis bukunya. Untuk metode pembelajaran abjad dalam tamyiz, apa? Pakai buku apa? Tamyiz BTQ. Untuk belajar kata, lafaz atau kalimat, tamyiz bukunya apa namanya? Kalimat. Lafaz atau kalimat. Tamyiz 1 dan tamyiz 4. Ulang. Yang mempelajari tentang kata, lafaz atau kalimat, bukunya apa di tamyiz? Tamyiz 1 dan tamyiz 4. Ulang. Untuk belajar tentang abjad, tamyiz bukunya buku apa? Tamyiz. Tamyiz apa ini? Tamyiz BTQ. Untuk belajar tentang kata, lafaz atau kalimat, metode tamyiz pakai buku apa? Tamyiz 1 dan tamyiz 4. Untuk belajar kalimat atau kalam atau jumlah, metode tamyiz menggunakan buku apa? Tamyiz 2 dan tamyiz 3. Ulang ya. Kurikulum tamyiz, kurikulum metode tamyiz itu ada 3. Pakai bahasa Indonesia. 1, abjad. 2, kata. 3, kalimat. Pakai bahasa Arab, kurikulum tamyiz ada 3. 1, abjad. 2, lafal atau kalimat. Yang ketiga, kalam atau jumlah. Mempelajari abjad dengan metode tamyiz menggunakan buku Tamyiz BTQ. Ada berapa tamyiz BTQ? 3. Tamyiz BTQ 1, tamyiz BTQ 2, tamyiz BTQ 3. Dalam metode tamyiz mempelajari kata, lafal atau kalimat menggunakan buku apa? Tamyiz 1 dan tamyiz 4. Untuk mempelajari kalimat, mempelajari jumlah atau mempelajari kalam, metode tamyiz menggunakan buku Tamyiz 2 dan Tamyiz 3. Ini insya Allah sudah lengkap ya.
Mempelajari abjad menggunakan tamyiz BTI 1, BTI 2, dan BTI 3. Ini BTI 1 tentang abjad, BTI 2 itu tentang harokat, dan BTI 3 tentang wakaf. Untuk mempelajari kata, lafaz atau kalimat, metode tamyiz menggunakan buku tamyiz berapa? 1 dan 4. Untuk mempelajari kalimat, mempelajari kalam, atau mempelajari jumlah, metode tamyiz menggunakan buku tamyiz 2 dan 3. Mengapa seperti ini susunannya? Sekali lagi seperti yang Abah sampaikan kemarin pada ngaji selasa yang lalu, dulu semua buku nahwu dan buku sharaf mengikuti struktur kurikulum yang ada di buku Jurmiyah, yaitu pelajaran pertamanya yaitu tentang i'rab, pelajaran keduanya yaitu tentang mu'rabah. Insyaallah setelah metode tamyiz ini ke depan, metode-metode yang lahir setelah metode tamyiz insyaallah mayoritas akan mengikuti struktur yang ada di tamyiz, yaitu belajar abjad, belajar lafaz, baru belajar jumlah. Mengapa demikian? Karena masalah tidak bisa menerjemahkan Quran bagi pembaca Quran ternyata tidak hanya ada pada masyarakat muslim Indonesia. Abah sudah ketemu dengan beberapa teman muslim di negara tetangga, Malaysia, Singapura, di Thailand, mana lagi Abah pernah ketemu. Itu semuanya sama, entah di negara-negara yang Abah belum pernah ketemu. Oleh karena itu, Abah yakin metode-metode yang lain setelah lahirnya metode tamyiz insya Allah akan mengikuti struktur metode tamyiz, yaitu urutan kurikulumnya disesuaikan dengan latar belakang kita orang non-Arab. Sekarang Abah akan mengulang penjelasan tentang bagaimana mempelajari abjad yang diajarkan dalam metode tamyiz menggunakan buku BTI. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa mempelajari abjad Al-Quran yang jumlahnya 28, alif, ba, ta, sa, jim, sampai ya, itu ada 2 yang dipelajari. Yang pertama mumayyizul abjad, yang kedua mumayyizul harakat. Abjadnya ada berapa? 28. Dalam abjad yang 28 ini terdapat 2 hukum atau 2 pelajaran yang harus dipelajari yang digunakan di metode tamyiz. Yang pertama kali yaitu bahwa abjad 1 punya makhraj, yang kedua punya sifat. Ingat ya, mempelajari abjad dalam metode tamyiz yang pertama diajarkan adalah makhrajnya. Mengapa makhrajnya bukan panjang pendeknya atau harokatnya? Karena selama ini banyak pembaca Al-Quran yang tidak mengenalkan makhraj di awal, banyak yang bacaan Qurannya tidak sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, setiap abjad punya sifat. Abjad punya makhraj dan punya sifat. Kenapa? Setiap kita baca Quran pasti muncul makhrajnya dan muncul sifatnya. Coba mesti ingat, makhraj ada berapa? 3. 1 makhraj bibir, 2 makhraj lidah, 3 makhraj kerongkongan. Sifat ada berapa? Sifat makhraj, sifat abjad ada 3. 1 sifat udara. Yang kedua sifat apa? 1 suara.
Dua, udara. Yang ketiga, sifat lidah. Jadi makhraj ada 3, sifat juga ada 3. Kemarin Bapak juga sudah menjelaskan hukum harokat atau hukum membaca ada berapa kemarin? 6. Yang pertama, 1, dibaca cepat. Ayo, 1, sama-sama 1, dibaca cepat. 2, dibaca jelas. 3, dibaca dipantulkan. Yang keempat, dibaca ditekan. Yang keempat, dibaca panjang. Yang kelima, dibaca panjang. Yang keenam, dibaca dengung. Ulang, harus ini ya, harus hafal di luar kepala sampai habis ya. Hukum harokat atau hukum membaca Quran ada 6 menurut metode Tamyiz. Yang pertama, dibaca cepat. 2, dibaca jelas. 3, dibaca dipantulkan. Yang keempat, dibaca ditekan. 5, dibaca panjang. Yang keenam, dibaca dengung. Ada 6 cara baca harokat menurut metode Tamyiz. Setelah belajar makharijul abjad, yang kedua belajar sifatul abjad, maka kita pindah ke harokat. Belajar baca harokat ada 6. Ini namanya baru bisa baca tanpa tahu cara berhenti. Maka ya, di metode Tamyiz buku jilid 3-nya yaitu belajar tentang cara berhenti atau cara waqaf. Cara waqaf ada berapa? Cara berhenti? Tahu? Pernah belajar? Pernah. Tapi apa sederhanakan ya? Cara waqaf atau cara berhenti itu hampir sama dengan cara membaca. Cara membaca ada berapa tadi? 6. 1, dibaca cepat. 2, dibaca jelas. 3, dibaca pantulkan. 4, dibacanya ditekan. 5, dibaca panjang. 6, dibaca dengung. Maka cara berhenti juga sama, yaitu ada 6 dikurangi 1. Berapa betul? 5. Maksudnya 6 dikurangi 1, hanya tidak ada cara berhenti. Cara pertama membaca. Membaca pertama tadi apa? Dibaca cepat. Nah, dalam waqaf tidak ada cara waqaf, diwaqafkan atau berhentinya cepat. Tapi dimulai dari yang kedua. Apa? Berhentinya jelas. Yang kedua, kalau baca habis jelas apa? Dipantulkan. Ini juga sama. Yang kedua, berhentinya dipantulkan. Ulang. Yang pertama apa tadi? Berhentinya jelas. Yang kedua, berhentinya dipantulkan. Berarti yang ketiga tahu dong. Setelah dibaca cepat, dibaca jelas, dibaca dipantulkan. Yang ketiga, yang keempat, dibaca ditekan. Ini juga sama. Dalam ilmu waqaf, dalam metode Tamyiz, yang ketiga yaitu berhentinya ditekan. Ulang. Yang pertama tadi berhentinya jelas. Yang kedua, berhentinya dipantulkan. Yang ketiga, berhentinya ditekan. Berarti yang keempat apa ya? Habis ditekan apa?
dibaca panjang, maka berhenti juga berhentinya panjang. Jadi yang keempat, berhentinya panjang. Terakhir, dibaca dengung, berarti berhentinya dengung. Siapa yang sudah lulus? Siapa yang sudah lulus BTQ Wakaf? Angkat tangan, angkat tangan. Oh, ada yang gini-gini, angkat tangan gitu kan. Kalau angkat tangan begini, gitu kan. Ya, baik. Jadi dalam pembelajaran metode tamyiz tentang abjad, ya, dalam pembelajaran metode tamyiz tentang abjad ada dua yang dipelajari. Pertama belajar abjad, yang kedua belajar tentang harokat. Ulang. Dalam struktur pembelajaran tamyiz, belajar abjad ada dua yang dipelajari. Yang pertama apa? Abjad. Yang kedua harokat. Dalam abjad ada dua pembelajaran. Yang pertama adalah apa? Yang pertama makhraj, yang kedua sifat. Belajar harokat ada dua yang dipelajari. Yang pertama cara baca, yang kedua cara berhenti. Ulang ya. Metode tamyiz menyusun pembelajaran abjad dibagi dua. Pertama tentang abjad, yang kedua tentang harokat. Belajar abjad ada berapa yang dipelajari? Dua. Satu makhraj, dua sifat. Belajar harokat ada dua yang dipelajari. Pertama apa? Cara baca, dan yang kedua cara berhenti. Di buku tamyiz ya, makhraj dan sifat itu di buku 1 namanya BTQ abjad. Cara membaca ada di buku BTQ 2, tapi belum jadi, masih dalam proses cetak, yaitu cara membaca. Cara berhenti ada di buku tamyiz BTQ. Insya Allah apabila kita sudah lulus BTQ 1 yaitu makhraj dan sifatul abjad, kemudian lulus BTQ 2 yaitu cara baca Al-Quran, dan lulus cara tamyiz BTQ 3 yaitu cara wakaf, maka insya Allah bacaan kita akan sesuai atau berstandar sanad. Lulus tamyiz BTQ 1, 2, 3 langsung ke sana? Belum. Karena syarat sanad itu harus tasmi' 30 juz. Alhamdulillah sudah berjalan minggu keberapa sekarang? Pekan keberapa? Pekan ketiga ya. Pekan ketiga atau pekan keempat, kedua? Pekan ketiga sekarang sedang berjalan tasmi' pembacaan Al-Quran 30 juz. Dimulai dari juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 26. Targetnya satu hari kita bisa tasmi' Al-Quran 1 juz. Mengapa harus ditasmi'? Karena apabila kita baru belajar tamyiz BTQ 1 saja dan mempraktekkan apa yang ada di contoh yang ada di tamyiz BTQ 1, 2, dan 3, maka kita baru tahu, maksimal baru bisa, belum refleks. Karena di antara 3 cara baca Quran, di antara 4 cara baca Quran, makhrajul abjad, sifatul abjad, kemudian
cara baca harokat dan cara berhenti harokat biasanya kalau tidak ditasmi, yang paling banyak salah adalah ketika membaca Quran, yaitu di sifatul abjad. Alhamdulillah, angkatan pertama sedang kita tasmi. Ada berapa orang? Mana nih? Yang mustamiknya siapa nih? Ada nggak? Nah, yang mewakili Zaid. Ada berapa angkatan pertama yang dari tasmi 30 juz? Ada 2? 2 atau 20? Ya? Oh, ada 18. Alhamdulillah, angkatan pertama sedang ditasmi 18 santri membaca Al-Quran dengan diperbaiki keempat halnya. Apa 4 hal itu tadi? 1, makhrajul abjad. Yang kedua, sifatul abjad. 3, cara membaca dan cara berhenti. Apa cara membaca dan cara berhenti? Yaitu ahkamut tajwid. Ya, cara membaca itu namanya ahkamut tajwid. Cara berhenti namanya al-waqaf wal ibtida. Ini insya Allah hari ke berapa nih? Senin, Sabtu, sekarang Senin, Selasa. Berarti hari ke 6 tambah 2, berarti hari ke 14. Sudah 14 juz belum? Belum? Wah, belum, berarti telat ini ya. Ditargetkan setiap orang akan mentasmi bacaan Qur'annya di hadapan mustami' yang sudah bersana, sehingga nanti seluruh pembaca Al-Quran santri tamis bacaannya benar. Menghitung atau mengukur bacaannya benar atau tidak ada 4. Yang pertama apa tadi? Makhrajnya. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, cara bacanya. Dan yang ketiga, yang keempat, cara berhentinya. Sudah tahu penilainya? Sudah tahu? Ya, ulang ya. Dalam mempelajari abjad dalam metode tamis yang ditulis dalam buku Tamis BPI, ada berapa yang dipelajari? Ada berapa? 2. 1 belajar abjad, yang kedua belajar harokat. Ulang. Ada berapa pembelajaran abjad dalam penyusunan metode tamis? Ada 2. Yang pertama belajar abjad, yang kedua belajar harokat. Coba apa mau nanya kepada terutama yang masih kelas 7, bisa baca Quran nggak kalau harokatnya dihapus? Bisa nggak? Bisa nggak? Belum. Kenapa? Karena belum belajar tamis dua, belum belajar i'rab. Nanti kalau sudah belajar tamis dua, Qurannya ada harokatnya atau kita hapus harokatnya, tetap kita bisa baca. Nah, karena kita baru belajar abjad, maka masih mempelajari abjad dan harokatnya. Ada berapa abjad yang dipelajari? 2. 1, makhrajnya. Yang kedua, sifatnya. Makhrajnya abjad ada berapa? 3. 1, makhraj bibir. 2, makhraj lidah. Yang ketiga, makhraj barokah. Ada berapa sifatnya abjad? 3 juga. Yang pertama sifat suara, yang kedua sifat udara, dan yang ketiga sifat lidah. Yang kedua belajar tentang harokat, ada berapa yang dipelajari dalam pembelajaran tamis? Ada 2. Yang pertama cara baca, yang kedua cara berhenti. Cara baca ada berapa? 6. Cara berhenti ada berapa? 5. Ayo sebutkan satu-satu. Cara membaca ada 6. 1, dibaca cepat. 2, dibaca jelas. 3, dibaca dipantulkan. 4, dibaca ditekan. 5, dibaca panjang. 6, dibaca dengung. Ada 6 cara baca. Dan ada berapa cara berhenti?
5. Apa saja? Dibaca jelas. 2. Dibaca diberhentikan. Berhentinya jelas. 2. Berhentinya dipantulkan. 3. Berhentinya ditekan. 4. Berhentinya panjang. Yang kelima berhentinya dengung. Insyaallah apabila kita menguasai abjad dan harokatnya, abjadnya menguasai makhrajnya dan sifatnya, makhrajnya menguasai makhraj bibir, makhraj lidah, makhraj tenggorokan, sifatnya menguasai sifat suara, sifat udara, sifat lidah. Kemudian cara bacanya menguasai, cara baca cepat, cara baca jelas, cara baca pantul, cara baca tekan, cara baca panjang, dan cara baca dengung. Dan berhentinya pun menguasai cara 5 berhenti baca Quran. 1. Berhenti jelas. 2. Berhenti pantul. 3. Berhenti tekan. 4. Berhenti panjang. 5. Berhenti dengung. Insya Allah kita sudah menguasai ilmu membaca Quran. Sudah mahir belum? Belum. Karena untuk mahir harus praktek yang ada di BTG. Refleks belum? Belum. Karena untuk refleks itu harus tasmiyah 30 juz. Sekali lagi, ukuran bisa, ukuran lulus dalam pembelajaran tajwidul Quran atau tilawatul Quran dalam metode tamyiz harus tidak sekedar alim, tidak sekedar mahir, tapi harus alim. Bagaimana cara alim? Lulus tamyiz BTQ 1, lulus tamyiz BTQ 2, lulus tamyiz BTQ 3. Bagaimana menjadi mahir? Mempraktekkan bacaan Al-Quran yang ada di buku tamyiz BTQ 1, BTQ 2, dan BTQ 3. Bagaimana agar kita refleks atau adil baca Quran sesuai standar tamyiz yang sudah disesuaikan dengan standar sanad? Harus tasmi' 30 juz kepada orang yang bersanad. Tasmi'nya tidak boleh kepada orang yang belum bersanad. Insyaallah pengajar Al-Quran mustami di bait tamyiz, bacaan Al-Qurannya sudah bersanad. Berapa riwayat? Baru 2. Yang pertama riwayat Imam Hafs, yang kedua riwayat Imam Syu'bah. Mudah-mudahan dari yang 18 ini nanti akan lahir ya pembaca Al-Quran yang lulus ketika ujian sanad. Mau belum ujian sanad yang 18 orang? Atau ada yang saya sih nggak usah lulus gitu kan, biar ngajinya lebih panjang, pahalanya lebih banyak. Itulah ikhtiar kita yang kita lakukan ya, agar santri bait tamyiz ya, agar santri bait tamyiz itu santri yang menguasai abjadul Quran, menguasai lafzul Quran, dan menguasai kalamul Quran. Dengan apa? Dengan 3 kriteria: alim, mahir, dan adib. Semua pembelajaran Quran dan kitab kuning di pesantren bait tamyiz yang menggunakan metode tamyiz, taujihatnya, orientasinya harus ke orientasi tertinggi, yaitu adib. Kami ingatkan, kalau alim atau tahu, maka lawannya alim, lawannya tahu apa? Lupa. Kalau mahir atau bisa, apa lawannya bisa? Apa? Kagok. Kagok. Apa sih kagok? Lihat aja kalau waktu subuh
Pas pembelajaran apa? Elaboratif. Namanya bukan mnemonik ya. Selama ini kalau subuh ayo kelas mnemonik. Bukan, itu namanya kelas elaboratif. Siapa yang masih suka berdiri itu berarti apa? Itu masih di tingkat mahir. Berapa? Buktinya masih suka kagok. Apa kagoknya? Nyanyinya ke 15-an, kelewatan. Berdiri deh gitu. Sampai kapan? Sampai ada yang salah gitu. Nah, ciri orang yang mahir itu adalah yang tidak pernah berdiri di kelas subuh kalau di pesantren Bait Tamis. Entah bagaimana cara mengukur pembelajar tamis di luar Bait Tamis ya. Karena di Bait Tamis kepada santri-santri online ada cara untuk mengukur apakah kita itu alim, mahir atau adib dalam mempelajari tamis, mulai dari BPT 1, BPT 2, BPT 3 sampai dengan tamis 1, tamis 2, tamis 3, tamis 4 dan tamis 5. Orientasi tamis atau taujihan untuk tamis dalam pembelajaran mulai dari pembelajaran abjad, yang kedua pembelajaran kalam atau pembelajaran lafaz, dan yang ketiga pembelajaran kalam. Bukan sekedar tahu atau bukan sekedar alim, tapi harus meningkat. Setelah alim harus mahir atau terampil atau bisa, dan harus meningkat lagi yang ketiga harus refleks, harus alim. Apabila kita mempelajari 3 hal dari kurikulum tamis, yaitu mempelajari abjad, mempelajari lafaz, dan mempelajari kalam dengan tingkatan sampai ke refleks, sampai ke adib, maka insya Allah kita ketika mendengarkan Quran dan kitab kuning, maka mengucapkannya akan diucapkan dengan makhraj yang benar, sifat yang benar, cara baca yang benar, dan cara berhenti yang benar setiap membaca Al-Quran. Mau membaca Quran dengan tadi makhrajnya benar, terus sifatnya benar, terus cara bacanya benar, dan cara berhentinya benar. Itulah 4 penilaian di pesantren Bait Tamis untuk seorang santri bacaan atau tilawah Qur'annya akan mendapatkan sanad atau belum layak mendapatkan sanad tilawatul Quran. Ya lagi mudah-mudahan angkatan pertama yang 18 orang ini juz yang berapa sekarang hari ini? $30 sudah? Juz 30 sudah? Juz 9 sudah? Juz 8 sudah? 27 sudah? 1 sudah? 2 sudah? 3 sudah? 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sedang juz ke-9. Berarti sedang juz ke-13 di harian ke-14 ini. Punya utang 1 juz ya, berarti. Bisa dikebut? Bisa bayar utang? Berarti masih utang 1 juz ya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, kita harus tasmi' tilawatil Quran 30 juz. Nanti kalau ini sudah berjalan ya, kalau sudah berjalan, bacaan Quran yang bersanad menjadi syarat untuk belajar lafaz. Waktu itu belajar apa tuh? Untuk belajar tamis 1. Wah, itu berat sekali ya. Oh jangan, jangan terlalu berat syaratnya ya. Ya, tetapi setiap santri di Bait Tamis tadi yang kita pelajari hanya 3, yaitu belajar apa? Abjad, yang kedua lafaz, ketiga kalam. Belajar abjadnya harus bersanad. Lama tidak? Enggak. Belajar tamis BPT 1 berapa lama? Habib, belajar tamis BPT 1 berapa lama? 2 minggu. Belajar tamis BPT 2 berapa lama? Membaca
baca cepat, baca jelas, baca pantul, baca tekan, baca panjang, dan baca dengung. 2 minggu. Sekarang apa? Kamis baca ketiga, berapa lama? Belum. Oh, belum diajarkan. Untuk tasbih 30 juz berapa lama? 30 hari, kan 30 juz. Jadi insya Allah 3 bulan sudah harus bagus bacaannya. Kalau dilakukan secara simultan. Baru setelah itu, ya, kita nanti akan membaca Qur'annya terasa indah. Karena belum ditasmi, ya, karena belum ditasmi, artinya belum refleks. Santri sudah lulus Tamyiz BTQ 1, artinya makhraj dan sifatnya sudah belajar. Sudah lulus atau sudah belajar Tamyiz BTQ 2, cara bacanya sudah benar. Sudah lulus Tamyiz BTQ 3, artinya cara makhrajnya sudah benar. Tapi karena belum tasmi 30 juz, Abbas sering mendapati imam-imam di Masjid Bait Tamyiz atau di Masjid Haram. Di Masjid Bait Tamyiz, imamnya adalah semuanya dari santri, bacaan Al-Qur'annya belum sesuai dengan standar Tamyiz yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena belum refleks. Zikir pada salatnya banyak, bacaan Qur'annya masih belum benar. Biasanya kalau bacaan di luar sholat belum benar diapain? Lampu diapain sama apa? Stop. Ulang. Bacaannya salah. Kalau imamnya salah diapain biasanya? Dipanggil ke kantor. Kalau ada imam bacaan salatnya salah, dipanggil ke kantor sama ustaz. Bacaannya salah. Seandainya lagi sholat boleh dibilang ulang bacaannya, batal nggak kok sholatnya? Batal ya, gitu kan. Seandainya tidak membatalkan sholat, di Bait Tamyiz akan diberlakukan. Kalau imamnya salah bacanya, imam ulang bacaannya sampai benar, gitu kan. Benar apanya tadi? Makhrajnya. Yang kedua, sifatnya. Yang ketiga, cara bacanya. Dan yang keempat, cara berhentinya. Masih ada lagi nggak? Ada. Sebenarnya ada satu lagi harus dipelajari oleh santri di Tamyiz, yaitu ibtidah. Karena Al-Quran ada cara baca al-waqfu wal ibtidah. Belum ditulis, sedang ditulis. Tapi syarat untuk bisa waqaf wal ibtidah harus sudah lulus Tamyiz 3. Karena kalau belum lulus Tamyiz 1 dan belum lulus Tamyiz 3, kita tidak bisa ibtidah. Karena ibtidah Al-Quran itu ada 3. Ada di ibtidahul jumlah, ada di mana lagi? Istinaful jumlah, dan yang ketiga ada di istiftahul jumlah. Nanti kalian akan belajar itu semua sehingga kalian akan menjadi murattil muqri Al-Quran, yang apabila sudah mendapatkan sanad, insya Allah semuanya akan memenuhi kualifikasi standar baca Quran Tamyiz yang sudah disesuaikan dengan standar sanad yang berlaku di dunia. Itulah penjelasan apa tentang Tamyizul laf, Tamyizul abjad atau BTQ. Insya Allah besok apa akan menjelaskan tentang struktur pembelajaran Tamyiz yang kedua, yaitu pembelajaran tentang kalimat tentang lafaz atau bahasa Indonesianya kata. Berarti mulai besok ngaji berikutnya Abah akan menjelaskan struktur tentang Tamyiz 1 dan Tamyiz 4. Sekali lagi, kurikulum ini disusun agar setiap yang belajar dengan kurikulum Tamyiz nantinya akan menjadi santri-santri yang sangat refleks dalam mempelajari abjadul Quran, dan refleks mempelajari lafzul Quran, dan refleks mempelajari kalamul Quran. Bila kita menguasai 3 ini, kita insya Allah menjadi mujawid, kita insya Allah menjadi apa lagi?
ahli nahwu dan sharaf. Sehingga terjemah Quran yang semula bagi masyarakat Indonesia ketika baca Quran dari dipahami dengan metode tamis, insya Allah nanti dimulai dari santri-santri tamis yang offline, kemudian diteruskan dengan santri-santri tamis yang online, maka santri-santri tamis yang offline dan online pada saatnya akan mengajarkan kepada seluruh baca Quran. Maka Allah bermimpi satu generasi yang akan datang, anak-anak kalian tidak lagi mendengarkan bacaan Quran yang salah. Karena bacaan Quran yang salah itu penyebab utamanya karena anak-anak kita biasa mendengar bacaan Quran yang salah. Misi kita adalah dalam pembelajaran tilawah Quran, anak-anak kita nanti tidak pernah mendengarkan bacaan Quran yang salah, sehingga mereka mempelajari Quran akan dengan sangat mudah untuk mendapatkan sanad. Inilah ikhtiar yang sedang kita lakukan, dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu pembelajaran tentang PPT, yaitu Makharijul Abjad dan Sifatul Abjad. Siapa yang memimpin? Ilham, ayo Ilham, sini Ilham. Ilham, ayo segera maju ke depan memimpin lagu untuk memudahkan ya elaboratif dan memori kita, yaitu Makharijul Abjad dan Sifatul Abjad. Kita harus ulang-ulang nyanyian ini supaya teman-teman kita santri-santri yang belajar tampis di luar pesantren tampis bisa mengetahui dan pelan-pelan bisa mengikuti. Ya, silakan Ustaz Ilham. Yang lain mengikuti dengan suara yang lantang. Sini pakai mic. Pakai mic biar yang ada santri-santri tampis online bisa mengikuti dengan baik. Makhrajnya dulu. 1, 2, 3. Makhraj.
Tasdim. Mari kita tutup pemanasan. Mari kita tutup ngaji pada pagi ini dan membaca antara dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.